A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelompok 2 mata kuliah Nahwu dari program studi Islam Interdisipliner Fakultas Dirasah Islamiyah akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait bab marfu'atil af'al. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Terdiri dari saya, Rizalul Mutaqin, saya Najib Khairun Nawal, Saya Anissa Gunafiana. Saya Jihan Mediska. Saya Rizko Dewi Kurniawan. saya Muhammad Yahya Khalidan. Selanjutnya, materi-materi dari marfu'atil af'al akan dipresentasikan oleh masing-masing dari anggota kelompok kami. Baik, saya Rizalul Mutaqin akan mempresentasikan bab pengertian marfu'atil af'al. Marfu'atil af'al. Marfu'atul af'al dia al-fi'il mudhari alladzi lam yusaddiqhu an-nasibun wala jazimun. Artinya, fi'il mudhari yang tidak didahului oleh amil nasib maupun amil jazim. Contohnya, yang pertama ada yaktubu al-waladu ad-darsa. Fi'il mudhari'nya terdapat pada lafaz yaktubu. Yaktubu merupakan fi'il mudhari' marfu' karena tidak kemasukan ngambil nasib maupun ngambil jazim sehingga dia dibaca rafa. Contoh yang kedua ada yadhabu at-thalibu ila madrasah. Fi'il mudhari' marfu'nya adalah yadhabu. Yadhabu juga termasuk marfu'ul fi'li karena dia tidak kemasukan ngambil nasib maupun ngambil jazim. Beberapa contohnya dapat pada lafaz ini contoh tidak termasuk dalam marfu'atul af'al, fi'il-fi'il yang tidak dibaca rafa. Karena fi'il ada 3, ada fi'il madhi, mudhari dan amar. Dan yang termasuk fi'il marfu hanya fi'il mudhari, sedangkan duanya tidak. Contohnya seperti ini. Fi'il madhi hukumnya statusnya mabni dan dia tidak bisa dirofakkan karena fi'il madhi mabninya fathah sehingga tidak bisa rofa. Contoh yang kedua, fi'il amar, dia juga statusnya mabni sukun, dia juga tidak bisa dirofakkan karena hukumnya mabni tidak bisa dirubah. Terus fi'il mudhari' setelah bertemu dengan an dan lan, maksudnya ngambil nasib. Contoh yang kemasukan ngambil nasib di sini disebutkan. Jika fi'il mudhari' kemasukan ngambil nasib, maka dia menjadi nasab, tidak rofak lagi. Terus yang terakhir, fi'il mudhari' kemasukan ngambil jazim, contoh lam atau lanahi, maka hukumnya menjadi majzum dan dia tidak bisa dirofakkan karena kemasukan ngambil jazim. Baik, demikian pengertian marfu'atul af'al dari saya. Oke, baik, melanjutkan. Nama saya Najib Khairun Nawal. Melanjutkan dari beliau Mas Rizalul Mutaqin. Yang pertama yaitu tentang pengertian fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' adalah kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang sedang terjadi atau masa yang akan terjadi. Selanjutnya ciri khas fi'il mudhari' adalah diawali dengan salah satu huruf alif, nun, ya, ta, atau bisa disimpulkan, bisa diistilahkan ana itu atau anita. Seperti contoh yaktubu yang bermakna ia sedang atau akan menulis. Yaktubu diawali dengan ya yang berasal dari satu huruf anita tersebut. Selanjutnya adabu yang bermakna aku pergi atau akan pergi. Jadi dia kemasukan lafaz anita tersebut, yaitu yang digarisbawahi adalah alif. Yang alif itu bermakna mufrad atau saya, ya gak ada yang lain. Selanjutnya nasma'u atau kita mendengar. Nasma'u juga masih di lingkup ana itu atau anita, yang digarisbawahi yaitu nun, yang bukan nun, yang bermakna kita atau jamak. Oke, baik, terima kasih dari saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Gunafiana akan melanjutkan penjelasan sebelumnya dan melanjutkan tentang i'rab dalam fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' bisa di'irabkan dalam tiga keadaan. Yang
yang biasanya ditandai dengan huruf doma. Yang kedua nasab atau mansub yang biasanya ditandai dengan harokat fathah. Dan selanjutnya ada jazm yang biasanya ditandai dengan harokat sukun. Nah, ini contoh kalimatnya. Yang pertama rofa. Contoh kalimatnya yaqra'u. Tanda rofanya di harokat terakhir pada huruf alif yaitu dhamma. Yang kedua nasab yang ditandai dengan harokat fathah zahirah pada huruf akhir dan dimasukkan amil nasib yaitu an. Yang ketiga jazm atau majzum yang ditandai dengan sukun pada lafalnya qara dan didahului dengan lam atau huruf jazm. Sekian penjelasan dari saya. Baik, saya Rizko Dwi Kurniawan akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya. Pada materi ini, itu kita akan lebih memfokuskan pada fi'il mudhari' ketika rafa. Jadi kapan fi'il mudhari' itu beri'rab rafa? Jadi fi'il mudhari' beri'rab ketika tidak didahului oleh huruf nasib yang menasabkan dan tidak didahului oleh huruf jazm yang menjazmkan. Jadi kalau tidak ada pengganggu seperti huruf an, lan, lam, lanahiyah, maka fi'il mudhari' itu tetap dalam keadaan rafa. Selanjutnya tanda rafa pada fi'il mudhari'. Tanda rafa pada fi'il mudhari' itu berbeda-beda tergantung apakah fi'il tersebut mu'rab atau mabni. Yang pertama fi'il mudhari' mu'rab. Jadi umumnya fi'il mudhari' tidak bersambung dengan nun takkid atau nun niswah. Bentuk fi'il seperti sahih akhir itu tanda rafa'nya dhamma, dhahirah. Terus bentuk fi'il mu'tal akhir tanda rafa'nya dhamma muqaddarah. Selanjutnya bentuk fi'il bersambung dengan alif itu tanda rafa'nya thubutun nun, dan bentuk fi'il yang bersambung dengan waw jama' atau ya dengan tanda rafa'nya thubutun nun. Contohnya yang pertama itu yang hamu, tandanya yaitu dengan dhamma dhahirah. Terus contoh selanjutnya yad'u, tanda rafa'nya dhamma muqaddarah. Terus ada yadhabani, tanda rafa'nya thubutun nun. Yang terakhir ada taktubuna, juga sama thubutun nun. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Muhammad Yahya Khalidan akan melanjutkan tadi yang dijelaskan oleh teman saya. Jadi catatan khusus fi'il yang bersambung dengan nun takkid, misalnya layas awanna, ya ininya, nunnya ini, atau nun niswah, misalnya yazhabna, pada nunnya ini ya, bersifat mabni. Jadi fi'il yang bersambungan dengan nun taukid ataupun nun niswah itu bersifat mabni ya, sehingga tidak mengalami perubahan i'rab biasa. Contoh kalimat dan i'rabnya. Yaktubul waladu darsa, anak laki-laki itu sedang menulis pelajaran. I'rabnya rofa, yaktubu fi'il mudhari' marfu, alamat rofa'nya dhammah dhahirah karena tidak didahului huruf nasab atau jazm dan fi'ilnya sahih akhir. Oke, sekian. Perkenalkan, nama saya Jihan. Jadi saya ingin menyampaikan kesimpulan. Yang pertama yaitu fi'il mudhari dalam keadaan asal adalah marfu. Yang kedua, tanda rofa'nya dhammah, kecuali jika bersambung dengan dhamir nun jama' alif sana, maka tanda rofa'nya adalah subut an-nun. Yang ketiga, jika fi'il mudhari didahului huruf nasab atau jazm, maka berubah ke bab lain atau nas atau jazm, bukan rofa lagi.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi dari kelompok kami terkait marfu'atil af'al dari awal hingga akhir. Apabila ada kekeliruan atau kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.